Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hadirin yang masih berbahagia, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik dan seluruh jamaah yang berbahagia. Rasa syukur selalu kita lakukan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 September 2023 bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah masih meridhoi dan mengizinkan kepada kita semua untuk hadir bersama-sama ikut mendengarkan atau menghadiri ceramah yang insya Allah akan disampaikan bersama staf Juni selama haji hari ini. Ibu-ibu dan kawan sekalian, hampir setiap tahun kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini suatu hal yang sangat baik, selalu mengingatkan kepada kita semua. Ya alhamdulillah. Kita, Nabi kita, Rasul kita. Masalah sempit mah masalah lain lah. Kalau kita baca di depan bahwa topik kita adalah meneladani Nabi Muhammad SAW menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hampir topik tiap tahun yang kita amati adalah topik meneladani Nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang meneladani Nabi, tentunya kalau di dalam untuk memudahkan kita mengimplementasikan daripada contoh Nabi, tentunya kita bisa bagi dua terkait dengan ibadah Nabi, ibadah kepada Allah, dan terkait dengan ibadah sesama manusia. Mungkin kita belum pernah, saya pribadi belum pernah mengevaluasi apakah saya sudah mencontoh Nabi sekian persen dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin kita tidak pernah membuat semacam pedoman atau rujukan yang dapat kita capai, kita pakai sebagai pedoman dalam kita melaksanakan atau memedomani dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Memang idealnya kita punya data seperti apa kehidupan Nabi waktu beribadah dari A sampai Z dan sampai. Demikian juga kehidupan Nabi terkait dengan ibadah sesama manusia. Kalau kita punya data yang sudah lengkap, kemudian kita checklist, saya sudah sampai mana? Apakah puasa kita sudah sesuai dengan Nabi? Apakah ibadah sholat kita sudah sesuai dengan Nabi atau belum? Saya pribadi mungkin sudah hampir 50 tahun lebih sering menghadiri acara-acara seperti ini. Tapi saya sendiri belum pernah mengevaluasi seperti apa sebenarnya saya meneladani kehidupan Nabi itu. Jadi kita nanti akan mendengarkan ceramah Ustaz Juni. Kita tidak asing dengan Mas Juni yang setiap hari ada di Masjid Muridiyah untuk memberikan pencerahan kepada kita. Kemudian dari para Ustaz Juni Wijaya. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Mari kita
sekali lagi, walaupun kita tidak tahu memperingati lahir Nabi, tapi mungkin kita belum mengevaluasi diri kita sampai di mana kita meneladani kehidupan Nabi. Tadi saya katakan kalau kita punya list gambar kebiasaan Nabi beribadah kepada Allah dan sebagainya, bisa kita cek, kita implementasikan pada kehidupan kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian, dengan harapan seperti itu, mari kita dengarkan, kita amati apa yang akan disampaikan oleh Mas Juni dan hari ini. Pada adik-adik, sekali lagi adik-adik, mohon nanti jangan terlalu berisik kalau Pak Ustadz lagi menjelaskan tentang organisasi. Silakan dengarkan yang adik-adik ketahui saja. Mungkin tidak semua bisa adik Ustadz, tapi mohon untuk bisa tenang sejenak mendengarkan bersama-sama dengan bapak-bapak yang saya sangat berbahagia sekali, walaupun waktu itu hari ke-10 nasional, tapi yang hadir di masjid masih cukup banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Maulid Nabi. Mudah-mudahan semua dapat berkah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, dan hadir bersama kita Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Wahid Wahab, Bapak Dr. Haji Asyari selaku Ketua DKM, Bapak Andri Firmayanto MH selaku Ketua Jamaah Masjid Yayasan Jamaah Masjidul Ittihad, kemudian Bapak RW kita Bapak Haji Supardi beserta jajarannya, Bapak Ibu semua yang hadir, yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara ini terselenggara dengan berkah dan jasa orang banyak. Ada yang nyiapin spanduk, ada yang nyiapin mic-nya, ada yang nyiapin ketimbringnya ibu-ibu di depan tadi. Halo? Ada yang nyiapin gelar karpetnya, bunga-bunganya. Kemudian ada juga yang menyumbang hartanya, tenaganya. Ada yang ngamera, ini Ustadz Wahid ngamerain saya ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Ini tergambar ketika di hari mahsyar semua manusia dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad sampai umat akhir zaman semuanya mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk mahabbah, tanda mahabbah cinta kita kepada Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Ini kalau banyak anak-anak gini harus banyak sholawatan biar tenang. Mau sholawatan nggak? Karena Nabi pernah menyampaikan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Di antara kalian yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak sholawatnya. Sholawat amal yang tidak pernah tertolak. Bahkan sholawat riya pun tidak tertolak, baik pelan-pelan maupun keras-keras. Itu sholawat tidak ada yang tertolak, karena dia hadiah dari umatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat lagu lama atau lagu baru? Belum hafal. Lagu lama aja ya. Udah lupa. Yang gampang aja lah. Boleh? Lagu Nabi Putra Abdullah. Yuk, satu yuk. Kamu duluan ya, kapan? Yuk, satu, yuk. Biasa aja, seperti biasa, ya. Saya ngikutin ya. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya Salih Wasal, Habibika khairil khalqi ini manusia yang kucinta, manusia yang kupuja, Maulaya Salih Wasal, manusia paling tampan yang akhlaknya Al-Quran, Maulaya Salih Wasal, Allah Bika Wal Hamidul Amin Lihat Ibnina Walimuta'ini. Nah, cuman palingan aja biar nggak berisik. Setuju? Ya. Ini temanya meneladani Nabi Muhammad SAW menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia angkat tangan. Yang nggak ngangkat berarti pengen sengsara. Yang ingin bahagia angkat tangan. Bahagia dunia akhirat. Cuman ngangkat tangan aja nggak mau. Angkat tangannya begini loh. Insya Allah semuanya bahagia ini. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mau resepnya bahagia nggak? Tahu nggak? Halo? Tahu nggak? Mau tahu? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Dan orang yang menjadi contoh teladan ini tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM tadi. Bagaimana kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah ada uswah hasanah. Beliau rumahnya cuma 3 kali 4. Beliau sampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nggak segede rumah kita, cuma 3 kali 4 segede kamar masjid ini. Tapi beliau sampaikan rumahku surgaku. Bagaimana bisa menjadi rumahnya surganya? Beliau menyampaikan bahwa resepnya adalah liman kana yarjullah. Hidup ini harus mencari ridho Allah. Pada diri Rasulullah ada teladan yang terbaik bagi mereka yang mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah yang dicari, maka insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin semua orang menyenangi kita. Orang yang terbaik seperti Nabi Muhammad pun kadang-kadang disakiti, betul? Kadang-kadang didolimi, betul? Maka ridhon nas amrun la tudrak. Keridhaan manusia itu perkara yang tidak akan dicapai kalau semua manusia ridho. Yang penting kita cari keridhaan Allah. Mudah-mudahan semua diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan bagi mereka yang mencari kenikmatan hari akhir. Dunia cuman sementara, sesaat nanti kita akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah banyak tanda-tandanya. Halo? Sudah tahu tanda-tandanya orang yang mau balik? Wong yen rambute putih, tandane wis arep mulih. Halo? Ada yang paham nggak nih? Ini putih tahu nggak? Wong yang rambutnya putih, tandane wis arep mulih. Pak Jiwahono coba buka pecinya. Oh, udah putih kan? Wis arep mulih katanya kan. Wong yang untune ompong, tandane wis arep ngerong. Tahu ngerong nggak? Ngerong. Kalau ada lubang masuk ke dalam. Siapa yang sudah ompong? Ada yang giginya udah tanggal, angkat tangan. Nah, udah ompong tanggalnya wis arep ngerong. Oh. Kita akan balik menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka kalau ingin bahagia, perbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan mati. Jangan bilang saya masih muda. Yang muda mati ada nggak? Ya. Jangan bilang saya sehat. Sehat mati ada nggak? Ada. Jangan bilang saya kaya. Kaya mati ada nggak? Ada banyak. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RW, Ustadz juga sama. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Rasulullah menjadi teladan yang terbaik bagi mereka yang mengharap ridho Allah dan kenikmatan hari akhir. Rumusnya begini, orang yang nyari akhirat itu dapat dunia. Tapi orang nyari dunia tidak dapat akhirat. Perumpamaannya orang nanam padi tumbuh rumput. Nanam rumput tumbuh padi enggak? Kagak. Nyari akhirat pasti dapat dunia. Maka buat adik-adik nih, semua camkan, cari kenikmatan akhirat. Waktunya sholat, ayo sholat. Waktunya ngaji, ayo ngaji. Kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan PS, tinggalkan game, Mobile Legend. Halo? Ada yang suka main game? Main tunjuk-tunjukkan semua kan? Kalau udah dipanggil akhirat, tinggalkan handphonenya. Siap?
Ini sekarang ini paling berat setannya setan elektronik, setan gepeng. Betul lah, betul. Setan gepeng paling berat. Nah, kalau sudah ada panggilan adzan, datang ke masjid. Pengen jadi kekasih Allah, nggak usah susah-susah. Kalau adzan segera ke masjid. Yang terbaik sudah di masjid sebelum adzan. Berarti dia wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi yang bilang, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah termasuk tanda kekasih Allah. Itu baru subuhnya, apalagi salat 5 waktu. Liman kana yarjullah. Orang yang nyari ridha Allah cirinya gampang. Amal apa yang paling disukai Allah? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Syukur-syukur bisa salat berjamaah. Kalau masalah salat ini harus segera, jangan entar-entar, jangan nanti-nanti. Kenapa? Karena sesungguhnya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Amal yang pertama kali dihisab adalah amalan salat. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mau selawat lagi. Karena temanya satu lagi, waktu saya itu cuma 30 menit. Nah, Ustaz sudah sampai belum? Yang kedua belum. Melanjutkan. Tenang, ada marawis nanti lagunya banyak. Ada ibu-ibu juga di depan. Belum Pak RW sambutan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ya Nabi. Ya Rasul salam alaika. Bisa nggak? Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ustaz Haji Hari Rijal langsung masuk masjid. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz Haji Hari Rijal. Ini saya juga baru pertama kali ketemu ini. Kita teman ketemuan lewat Facebook. Beliau banyak undangan itu di gambar-gambarnya. Wah, kayaknya ini bagus nih. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa selain memberikan ilmu, memberikan manfaat, juga bisa memberikan hiburan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu lagi, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang banyak mengharap ridha Allah, mencari kebaikan hari akhir dan berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Itu ciri dan
tanda untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak berzikir mengingat Allah. Kalau lagi senang, perbanyak syukur, ucapkan alhamdulillah. Syukur lisan, syukur qalbi adalah merasa nikmat ini dari Allah. Syukur perbuatan, al-muti, al-jawarih, anggota badan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ini semuanya yang hadir ini ahli syukur semuanya. Alhamdulillah. Nih, ketika telinga mendengarkan nasihat, dia lagi syukur. Ketika kaki melangkah nih, kaki melangkah. Man tatahhara fi baitihi, yang bersuci dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, lalu dia menuju salah satu rumah Allah, liyaqdiya fardun min faraidillah, menunaikan salah satu fardu yang Allah fardukan, kanat khutwatau, langkah kakinya, maka dia dah tarfa'u bihi darajah wa tahuttul bihi khati'ah. Kaki kanan meningkatkan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapus. Ibu-ibu bilang, Ustaz, dosa saya banyak. Kaki kirinya melangkah terus, biar gugur dosa-dosanya. Masya Allah. Maka nanti yang rumahnya agak dekat muter. Kenapa? Langkah kakinya menjadi peningkat derajat dan penggugur dosa. Bahkan selama kita duduk di majelis ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita semua. Ya Rabbal, mau digugurin dosanya enggak? Dikit atau banyak? Kalau banyak, nih ceramahnya Ustadz Hari Rijal sampai jam 3, biar tergugurkan dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah, banyak berzikir mengingat Allah. Dikala tertimpa musibah, ujian, maka perbanyak mohon ampun, istighfar, lalu dia pun beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terakhir satu aja, mohon minumannya ini. Ini hal yang sepele, tapi ini menjadi sesuatu. Oh, ini ada di sini. Yang gelas buat Ustaz aja nanti. Siapa yang ingin diridhoi Allah? Siapa yang pengen dapat ridho Allah? Mau yang gampang atau yang susah? Nih, dalam hadisnya, wa innallaha la yarda, Allah benar-benar ridho. Ida ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian, ya'kulu al-qlata wa yahmaduhu 'alaiha, yashrabu syarbata fa yahmaduhu 'alaiha, dia makan ngucapin alhamdulillah, dia minum ngucapin alhamdulillah, Allah ridho sama hamba tersebut. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa 3 tegukan? Haus. Bukan, begitu Nabi mencontohkan. Setiap tegukan pakai basmalah dan alhamdulillah. Ini kayaknya sederhana, tapi saya banyak melihat ibu-ibu itu makan masih pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan berkah, pakai basmalah alhamdulillah. Tangan kiri setan ikut makan, setan ikut minum. Tapi bukan di sini, di sono, di sono. Di sini mah insya Allah udah pada taat semua. Amin ya Rabbal alamin. Jadi cari ridho Allah nggak susah-susah. Makan minum ngucapin alhamdulillah. Walaupun lauknya cuma sama rendang, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua diridhoi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya nggak panjang kalam. Saya janji tadi ya insya Allah sampai Pondok Kacang jam 8:45. Nah, di sana taklim rutin bulanan. Mas, di sini memang ada 2 kan penceramahnya. Kalau saya berpanjang kalam kurang adil juga. Kalau beliau nanti boleh mau sampai jam 3 boleh. Lihat jamaahnya aja lah gitu. Baik, semoga Allah ridhoi kita semuanya, Allah sayang kita semuanya, Allah berkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji duluan, mohon maaf. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Haji Ibrahim yang telah menyampaikan begitu banyak nasihat yang kita beri keluarkan selawat bersama. Dan juga selain mengucapkan pengharapan kepada Bapak Ustaz Haji Rizal yang datang berhenti menghentikan yang kita ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengangkat kepada acara ceramah kedua, ini dengan dahulu sambutan sudah diketuakan oleh Polres Padang Permai kepada Bapak Bupati dari silakan. YouTube. Bapak dan Ibu, kita tunggu dulu ya. Kayaknya ada pembagian snack. Biar kasihan panitianya biar fokus membagi snack dulu. Bagi snack biar Marawi saja. Oke. Sambutan biar enak. Betul, setuju. Marawi saja pembagian snack kata. Satu lagu. Aktif dalam rangka kita mewujudkan regenerasi kepengurusan DKM selama 5 tahun ke depan. Semoga jerih payah usaha panitia senantiasa mendapatkan ridho dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari pengurus lingkungan RW 04 kalau membaca tema peringatan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini sangat-sangat tersentuh, sangat-sangat menyenangkan buat kami sebagai pengurus lingkungan. Salah satunya yang kami terketuk adalah tema malam hari ini adalah meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah suatu kebanggaan kami sebagai pengurus lingkungan. Mudah-mudahan kita berharap semoga kita bisa meneladani beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, beragama, berkantor, dimanapun berada, sehingga kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat ini. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dengan adanya peringatan malam hari ini, mungkin di antara kita ada perbedaan pendapat, perbedaan paham. Dalam hal ini kami atas nama pengurus mohon kerjasamanya seluruh jamaah dan juga seluruh warga agar kita senantiasa mengedepankan persamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga menghargai perbedaan, sehingga kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita insya Allah dapat terjaga dengan baik. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin yang terakhir, ini adalah tahun politik. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi akan dilakukan juga untuk pileg, pilpres, mungkin juga pilkada dan juga pemilihan-pemilihan yang lain. Dalam hal ini kami sadar bahwa warga khususnya di RW 04 dan juga jamaah Masjidul Tihad dan sekitarnya ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Tapi harapan kami sebagai pengurus, lagi-lagi mari kita kedepankan persamaan. Kita jaga ukhuwah persatuan dan kesatuan, dan kita menghargai perbedaan. Sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah kita dapat jalani dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan ini banyak adik-adik kita yang remaja, mungkin lagi viral. Saat ini
adik-adik kita yang masih usia-usia sekolah, mari kita jaga. Hindari bullying yang saat ini sedang terjadi, yang sedang marak di sana sini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang rajin ke masjid ini, yang senantiasa kita jaga dan kita lindungi ini, semuanya bisa terhindar baik dari sisi pelaku maupun dari korban. Yang mungkin Bapak dan Ibu yang belum terinformasi bahwa ada anak pelajar yang dilakukan bullying, kalau tidak salah beritanya sampai meninggal dunia. Ini yang kita khawatirkan, ini yang harus kita jaga buat anak-anak putra-putri kita. Semoga kita bisa mengontrol, mengawasi baik di rumah maupun di lingkungan di luar rumah. Ini memang menjadi tantangan buat kita sebagai orang tua dan juga sekaligus sebagai pengurus. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya nanti berpanjang lebar, kasihan gak enak sama Ustadz gitu ya. Ustadznya nanti waktunya habis gitu ya. Sampai jam 3 sih nggak apa-apa sih gitu ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat mengharapkan persatuan dan kesatuan, persamaan, menghargai perbedaan itu tetap kita kedepankan dalam khususnya berinteraksi, berhubungan di khususnya di lingkungan RW 04. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, karena tadi MC kita berpantun, izinkan kami juga berpantun. Ibu-ibu sama adik-adik, Bapak juga boleh bilang cakep gitu ya, biar saya senang gitu maksudnya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, buah durian. Mari kita jaga ukhuwah, tetap menjaga persatuan dan persatuan. Yang terakhir, biji durian bisnis lasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita akan gerakan kamu utama. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada pantun lagi satu ya. Naik sepeda Rojaya. Cakepnya mana? Ulang. Naik sepeda Rojaya. Cakep. Jangan lupa membawa bekal. Kunjungan ke ceramah sesi kedua bersama Ustaz Hari Rizal. Kepada Bapak Haji Ustaz Hari Rizal, dipersilakan untuk membawakan ceramah ini. Oh boleh, YouTube ya? Jelas? Oke. Tadi Pak RW ditutup pakai pantun. Ya Pak RW ya? Ada pantun tadi dibisikin, bunyinya begini. Ustadz beli obat batuk ke Pamulang. Ustadz mata aye udah ngantuk, udah pengen pulang. Mau pulang ya Bu ya? Belum, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita mulai. Tadi saya dibisikin oleh Ustadz Dr. Zuni, Ustadz ceramahnya jangan sebentar, sampai jam 12. Kira-kira kuat kagak? Kuat ya? Kalau saya tanya sama Pak RW kita, Pak RW, ceramahnya gimana nih? Pak Ustadz kayaknya udah lama, 5 menit aja. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Hukum memberikan salam adalah sunnah. Menjawabnya adalah berarti setiap salam harus salah.
Berarti ibu ngajinya belum kelar. Ternyata tidak semua salam wajib dijawab. Dengerin, jangan pulang takut gua dibilang aliran sesat. Tidak semua salam wajib dijawab. Ada salam yang tidak harus dijawab. Contoh yang pertama adalah salamnya seorang imam nggak usah dijawab. Yakin? Benar? Contoh nih, kalau subuh yang imam Ustadz Haji Abdul Wahid, benar? Ustadz Haji Abdul Wahid jadi imam subuh 2 rakaat. Karena 2 rakaat tahiyatnya cuma sekali. Setelah baca tahiyat, kemudian assalamualaikum, ibunya jawab waalaikumsalam Ustaz. Ayo, sah nggak sholatnya? Enggak, waalaikumsalam Ustaz, ada ustadznya. Maka salamnya seorang imam nggak wajib dijawab. Jadi benar kan, nggak semua salam wajib dijawab. Yang kedua, dengar ini, salam nggak wajib dijawab. Yang kedua adalah salamnya orang ketika masuk ke area pemakaman. Saya mengabdi di pondok pesantren Darun Najah Ulu Jami. Sebelah sononya itu ada pemakaman yang besar namanya Tanah Kusir. Kalau menjelang bulan puasa ramenya minta ampun. Coba Bu bayangkan, ketika ibu lagi ngantri mau masuk ke pemakaman, kemudian di belakang ada orang yang memeluk salam, mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ibu jawab, waalaikumsalam. Dua diantaranya salam tidak wajib dijawab, namun salamnya seorang penceramah al-fakir harir rijal, maka hukumnya wajib dijawab. Ulangi, yang jawab salam saya dengan semangat, insya Allah hidupnya selamat. Yang jawab salam saya dengan selamat, insya Allah Allah takdirkan masuk surga. Yang jawab salam saya dengan semangat, kalau punya hutang lunas. Amin. Yang terakhir kencang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru salam udah 5 menit. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Haji Dr. Azhari. Kita doakan semoga Allah menjaga kesehatan beliau, Allah mudahkan urusannya. Dan yang sama-sama kita hormati kepala di lingkungan kita, Bapak RW, maaf nih kalau saya jawab salah nih, Supardi, ya Pak RW ya, maaf ya. Ayo kita doakan semoga Allah menambah kesehatan kepada Pak RW, Allah tambah rizkinya, Allah tambahkan istrinya. Oh enggak gitu ya. Baik semuanya yang hadir di sini, Pak Ustadz Abdul Wahid yang hadir di jamaah, hadir di tempat ini, kita berdoa ketika Allah berikan ujian di antara kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghadapinya. Amin ya Rabbal. Allah jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li dinihil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jahadal batil bisawfil haq. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina antasamu bihablillahil matin amma ba'd. Hadirnya kita di tempat ini adalah satu untuk memperingati peristiwa yang agung, yaitu hari kelahiran makhluk Allah, hamba Allah yang mulia, yang Allah muliakan dengan kemuliaannya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tahun kita ngadain acara ini, apa efek dalam kehidupan kita? Maka paling tidak tema hari ini cukuplah tepat, karena peringatan kita adalah untuk menteladani sosok Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah pilihan Allah. Dia adalah role model di dalam segi kehidupan apapun. Maka ternyata kita yang mengaku umatnya Rasulullah itu nggak pelit, tapi kita umatnya masih ada yang pelit. Masih ada nggak yang pelit? Kita ngaku umatnya Rasulullah, Rasulullah nggak pelit, tapi ada umatnya yang masih pelit. Selesai acara ini nggak ada yang pelit lagi. Karena hakikatnya orang yang pelit ini dibenci juga sama orang yang pelit. Padahal sama-sama Pak, mestinya kan CS. Ya enggak, Bu? Kita ngikutin Rasulullah, pengen menjadi teladan dalam kehidupannya. Ada seorang suami yang masih pelit sama bininya, masih ada kagak di sini? Ada nggak, Bu? Maka itu yang harus berubah malam ini. Berapa banyak kita temui katanya umat Rasulullah, tapi ternyata dalam kehidupannya tidak mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Contoh, ini sudah masuk ke materi. Apa itu yang disebut dengan sunnah? Biasanya kita mendefinisikan di dalam hukum Islam, ada yang namanya wajib. Di bawah wajib ada yang namanya, di bawah sunnah ada yang namanya mubah dan lain sebagainya. Ini kadangkala yang kita dapatkan dari guru-guru kita nggak tepat dan menyesatkan. Contoh, kalau wajib dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, betul. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan, nah, ada kalimat tidak apa-apa. Maka ini bahaya, Bapak. Ini bahaya, Ibu. Kita mau menteladani Rasulullah, mengikuti perbuatannya disebut sunnah, tapi definisi sunnah saja nggak tepat. Maka saya sampaikan di hari yang mulia ini, bahwa definisi sunnah yang selama ini kita dengarkan, dikerjakan mendapatkan pahala, kemudian ditinggalkan tidak apa-apa, ini adalah definisi yang gak tepat, bahkan menyesatkan. Contoh, sebelum saya nyampe ke materi, pengalaman pribadi yang pernah lewat di Ulu Jami. Ada satu pesantren yang besar, namanya pesantren Darun Najah. Di depan Darun Najah, kalau dulu ada Alfamart, sekarang lagi dibangun universitas. Maka dulu, nih ceritanya kenapa saya mengambil kesimpulan bahwa sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, nggak benar, dari peristiwa nyata ini. Di Darun Najah ada satu masjid besar. Di samping Darun Najah ada komplek Polri. Di komplek Polri juga ada masjidnya. Ketika masuk ke bulan suci Ramadan, Darun Najah dia menyelenggarakan sholat tarawih
sholatnya adalah 21. Kemudian komplek Polri. Kalau di sini berapa Ustaz? Dua-duanya seling-seling. Nah, boleh. Di komplek Polri samping Darun Najah itu menyelenggarakan sholat raweh dan witir 11. Masyarakat sekitar Darun Najah yang di depan Gang Buang, Gang Dilun, yang yakin dengan 23-nya masuk ke Darun Najah, yang yakin dengan 11-nya masuk di komplek Polri. Ada 3 orang nih. Satu si Ahmad, kemudian 2 lagi namanya Ali, dan yang ketiga namanya Bagol. Ini nama Bagol yang kurang ajar nih. Si Ahmad kemana-mana bertiga ini bareng, sembari iseng anak muda markirin motor di depan Alfa pesantren. Si Ahmad yakin dengan 23-nya masuk ke sholat babi ke pesantren. Si Ali yakin dengan 11-nya masuk di komplek Polri. Ini rupanya 5 tahun yang lalu si Bagol kagak ke pesantren, kagak ke komplek Polri, pulang nyalain Antv nonton Family 100. Di komplek Polri walaupun 11 dia ada kultumnya, agak lama. Di pesantren nggak pakai kultum walaupun 2-3, selesainya bebarengan. Selesai dia langsung biasa nongkrong di depan Alfamart sembari markirin motor. Apa diskusinya? Si Ahmad yang sholat raweh 23 bilang, "Woi Li, lu sholat raweh 11, nggak sah. Kenapa? Kurang." Kata si Ali, "Lu Mat, sholat rawehnya 23, bid'ah kelebihan." Si Ali nyalain Ahmad, Ahmad nyalain Ali, dua-dua nyalahin si Bagol yang kagak sholat raweh habis nonton TV denger. Dia komentar, "Li, lu sholat 11 salah, lu Mat sholat 23 salah, bagus gua kagak sholat kagak salah." Rupanya si Bagol pernah mendengar definisi sunnah. Coba apa definisi sunnah, kata si Bagol yang kagak sholat. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Lu dapat pahala kalau benar. Kalau gua nggak sholat raweh, madhab mana, pendapat mana, imam mana, yang namanya traweh itu adalah hukumnya sunnah. Maka lu yang salah, bagus gua karena traweh itu sunnah, kagak sholat traweh nggak apa-apa. Bahaya nggak tuh definisi? Bahaya nggak tuh definisi? Bahaya. Dan ini yang diajarkan di guru-guru agama SD, SMP, SMA. Bahkan mungkin di majelis taklim. Maka mulai hari ini, habis maulid ini, betulkan definisi sunnah. Bahwa sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan rugi. Sepakat? Paham? Pak DKM, Pak Dokter bisa menerima definisi ini? Pak Ustadz Abdul Soto, kita ulangi bahwa sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan oke, kalau kita sudah sepakat. Ingat surat yang kita hafal itu Al-Asr, wal asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya kita ini adalah orang yang merugi kecuali yang mengerjakan amal soleh. Siapa itu orang yang merugi? Enggak usah nunjuk tetangga, enggak usah nunjuk orang yang enggak ke masjid. Kita introspeksi dari definisi sunnah ini, bahwa siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan rugi. Ingat, di sepertiga malam
Ada sunnah yang Rasulullah lakukan. Bahkan Rasulullah mewajibkan bagi diri kita sendiri. Apa itu? Sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu adalah sunnah. Siapa yang melewati malam tanpa adanya sholat tahajud, mereka bukan tidak apa-apa, tapi mereka itu adalah orang yang sepakat itu. Nanti malam kita tahajud bareng-bareng ibu di rumahnya masing-masing. Karena siapa yang gak tahajud malam itu rugi, termasuk orang yang rugi. Masuk ke pagi hari, di pagi hari masuk waktu duha. Ya, sholat duha itu adalah sunnah. Maka siapa yang melewati waktu duha tanpa sholat di dalamnya, bukan termasuk tidak apa-apa, tapi mereka itu adalah orang yang sedekah itu adalah sunnah. Maka siapa yang melewati hari tanpa sedekah di dalamnya, bukan tidak apa-apa, tapi mereka itu adalah orang yang rugi. Berapa kebanyakan di antara kita termasuk orang yang rugi. Namun selama ini kita tidak merasakan rugi. Efek dari definisi sunnah yang diajarkan oleh orang-orang yang gak tepat kita praktekkan. Maka mulai malam ini, janganlah kita termasuk orang yang rugi. Dengan peringatan hari kelahiran Rasulullah, junjungan kita, teladan kita, bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita selaku umatnya agar menjadi orang yang beruntung. Maka jangan lakukan orang-orang yang rugi. Siapa itu orang yang rugi? Orang yang meninggalkan sunnah dalam kehidupannya. Kita masuk ke dalam materi. Gimana caranya biar kita menjadi teladan Rasulullah, menjadi teladan dalam kehidupan kita? Saya singkat waktunya adalah cukup dengan kalimat SMS. Kita pengen meneladani Rasulullah. Rumus yang pertama itu adalah S. Apa itu S? Setia dengan janji kita. Bahasa kitabnya adalah al-wafa'u bil uhud. Janji yang mana Ustaz? Janji inilah yang membedakan antara kita orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman. Janji inilah yang membedakan diri kita orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Lantas janji yang mana? Yaitu janji dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah janji kita di hadapan Allah. Ketika kita janji di hadapan manusia, di belakang manusia, kita berkhianat. Mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau sudah berjanji di hadapan Allah, maka di mana kita sembunyi, di mana kita berbuat, segala perilaku dan perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ketika kita sudah syahadat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya adalah apa yang Allah perintahkan harus kita kerjakan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Apa itu perintah Allah? Sholat 5 waktu. Adakah orang yang mengaku dirinya Islam tapi nggak sholat? Ada nggak, Bu? Banyak. Tapi bukan di komplek ini kali ya. Adanya di komplek luar komplek sana. Ketahuilah, kalau kita sudah berjanji minimal sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Kenapa kok jangan ditinggalkan? Karena ternyata, maaf, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Dan perbedaannya adalah dengan makhluk yang Allah ciptakan di mata kita yang paling jelek adalah kelihatan di sholatnya. Makhluk yang paling jelek apa, Bu? Sebut saja monyet. Coba kita perhatikan bedanya manusia dengan monyet di sholatnya, Bu.
Manusia punya tangan dua, monyet pun tangannya ada. Manusia punya kaki dua, monyet pun kakinya ada. Manusia doyan pisang, monyet juga doyan. Manusia sholat, kalau monyet kagak. Berarti kalau ada manusia yang kagak sholat sama dengan. Yang jawab ibu, gua sampai batuk-batuk nih. Minum dulu. Maaf Bu ya. Pak Dokter, maaf kalau saya ceramah teriak-teriak mengganggu yang di luar nggak? Enggak ya? Gaspol. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau ada orang Islam yang nggak sholat sama dengan. Gua ulangi. Berarti kalau ada orang Islam yang nggak sholat sama dengan monyet. Kalau di dalam rumah tangga, suami istri, agamanya sama-sama Islam, nikahnya di KUA, istrinya rajin sholat, kadangkala ada suaminya malas sholat dengan alasan capek kerja. Pulang kerja, kalau ibu punya suami pulang kerja belum sholat isya, jangan dulu suruh masuk ke dalam kamar. Apa alasannya? Gua nggak mau tidur sama monyet. Yang suami pun begitu. Pulang dari masjid Nurul Ittihad, tanyain dulu bini kita yang di rumah, "Mah, udah sholat isya belum?" Kalau jawabannya belum, sorry ya mah, jangan masuk kamar dulu. Emang kenapa Pak? Gua nggak mau ngelonin monyet. Kalau ada orang Islam dua-duanya, nikahnya di KUA, KTP-nya Islam, tapi dia nggak sholat, yang jadi istri, suaminya pun nggak sholat. Berarti kalau begini adanya, setiap malam ada peristiwa di dalam kamar antara monyet sama monyet pelukan. Maka hikmah di antara Maulid Nabi hari ini adalah kita jangan tinggalkan sholat, terutama sholat subuh. Ini yang penting. Alhamdulillah tadi saya bicara dengan Bapak Dokter Ketua DKM. Pak Dokter, kalau subuh gimana di sini? Alhamdulillah Ustadz penuh. Alhamdulillah. Kenapa? Ini adalah sebagai indikator. Indikator apa Ustadz? Indikator orang yang beriman. Karena kalau kita mau melihat seberapa banyak orang Islam di lingkungan ini, maka lihatlah ketika sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Pak Dokter, kalau Idul Adha Idul Fitri banyak kagak? Sampai keluar. Itu orang Islam Pak Dokter. Itu orang Islam tuh yang lagi haid juga boleh nggak? Boleh datang. Bahkan yang kagak puasa juga kalau Idul Fitri paling depan, karena pakai baju baru. Itu orang Islam tumblak-blak. Maka ketika mau melihat orang yang beriman, orang Islam, lihatlah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di masjid ini. Sebanyak itulah umat Islam, orang yang beragama Islam. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah sholat subuhnya. Maka di komplek ini, di daerah ini, kalau mau melihat orang yang beriman, lihat sholat subuhnya. Loh Ustaz, mereka kan beragama Islam. Iya, mereka yang gak mau sholat subuh berjamaah, kemungkinannya hanya dua. Kalau bukan orang kafir, mereka itu adalah orang munafik. Waduh, apa Bu? Kalau bukan orang kafir, maka mereka itu adalah orang
Munafik, bodoh, yang tersinggung. Gua mah ceramah, habis ceramah gua pulang lagi ke pesantren. Paling yang diomelin Ustadz Dr. Juni tuh yang manggil saya, emang begitu adanya. Munafik orang yang gak mau subuhan berjamaah. Berapa banyak orang yang mencari dunia, tapi dia melupakan yang mengatur dunia. Berapa banyak orang yang mencari rizki, tapi dia melupakan siapa zat yang memberikan rizki. Sehingga terjadi, kalau dulu ada pepatah, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan luas kau seberangi. Sekarang terjadi Bu di komplek-komplek, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid dekat rumah aku lewati. Karena alasan mau kerja, karena alasan kita lagi buru-buru. Maka inilah sumber keberkahan masjid kita hidupkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, di dalam syahadat ini adalah aku bersaksi, selain tidak bersaksi kepada Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai utusan Allah, maka saksi ini bukan hanya di mulut saja, tapi saksi kesaksian kita bahwa kita umatnya Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan hendaknya kita mencoba untuk mengerjakan, Bu. Berapa banyak ada 1001 sunnah di dalam rumah tangga kita, tapi kita tinggalkan. Sebaliknya ketika kita meninggalkan gak merasakan rugi. Sebagaimana definisi di awal tadi. Coba kalau kita mau berpikir, Bu, ada 1001 sunnah di dalam rumah kita. Sudahkah kita menghidupkan sunnah? Tadi Ustadz Zuni mengingatkan kita, berapa banyak kita minum ngaku umatnya Rasulullah, tapi minumnya pakai tangan kiri. Berapa banyak di antara umat Rasulullah ketika mau makan, guru-guru ngaji di masjid, di pesantren, nah kalau mau makan baca doa. Zaman sekarang, terutama ibu-ibu yang di luar sono, kalau mau makan bukan lagi baca doa, tapi dipoto, setelah itu di-upload di media sosial. Ya Bu ya, padahal sunnahnya adalah doa. Dan yang kedua, apa kata untuk menteladani Rasulullah? SM. M-nya itu adalah dalam bahasa kitab, yaitu al-muhafadatu 'alal hudud. Bahasa kitanya adalah melestarikan hukum Allah. Apa hukum Allah? Al-Quran. Kita umatnya Rasulullah, berapa banyak hari ini kita disibukkan dengan status-status yang ada di media sosial. Berpuluh-puluh kita baca status di media sosial. Bahkan beratus-ratus kita baca status di media sosial. Mungkin beribu-ribu kita baca status di media sosial. Demi Allah saya katakan, belum tentu ada nilai pahalanya ketika kita membaca status di media sosial. Tapi bagi orang yang beriman, sebaik-baiknya status itu adalah status dari Allah. Apa itu status dari Allah? Al-Quranul Karim. Maka jangan kita terkalahkan membaca Al-Quran, karena status dari Allah itu adalah Al-Quran, dan itu adalah status yang paling indah yang harus kita baca setiap hari. Bukan status lebay yang ada di media sosial itu. Tapi ternyata sekarang kita setan, Bu. Ini setan, bicara setan. Orang Betawi dulu, saya gede di Betawi, itu kalau sudah maghrib bilang apa? Sinda kalahna, masuk ke dalam rumah. Ini sebenarnya hadis. Jangan ada di kebun kosong. Kemudian anaknya nanya, kenapa mah kita harus masuk? Karena di luar sono ada setan. Masih banyak kebun kosong. Sekarang kebun kosongnya sudah berubah menjadi kontrakan.
Setannya ada di mana? Setannya ada di rumah. Dulu sebelum HP, itu setannya wujudnya jadi kotak. Televisi. Dulu kan kita hanya TVRI, Bu ya. Enak banget waktu TVRI. Habis maghrib itu kita dengar suara ngaji di surau, suara ngaji di masjid, suara ngaji di musola. Ada TV, hancur semua itu. Peristiwa-peristiwa ngaji habis maghrib. Dan sekarang bukan lagi kotak, lebih bahaya lagi. Kalau TV adanya di rumah, sekarang setannya ternyata ada di kantong kita. Setannya setan gepeng. Itu lebih bahaya lagi, Bu. Makanya, Bu, lihat peristiwa tadi yang disampaikan oleh Pak RW. Ada orang dibully. Dia turun, tetangga saya dari Ulu Jami itu lompat. Itu kalau bukan setan siapa? Bahkan orang tua yang membunuh anaknya, dulu dikatakan zaman jahiliyah, kalau punya anak perempuan dikubur. Masih dikubur zaman jahiliyah. Sekarang bukan lagi dikubur, Bu. Ada orang punya anak, dimasukkan ke kantong kresek, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Ini melebihi zaman jahiliyah. Bahkan terjadi di Purworejo sono, Bu. Ada anak muda, usianya SMP, melihat sinetron di TV, anak jalanan pakai motor-motoran. Akhirnya dia tiru dalam kehidupannya. Dia bikin gengnya pakai motor. Anak ini minta sama orang tuanya, "Ma, belikan aku motor, Ma." Kenapa? Malu, yang lainnya pada punya motor. Kemudian emaknya lagi nggak punya duit. Apa kata emaknya? "Nah, mama lagi nggak punya duit." Tapi anak ini udah malu karena dia nggak punya motor sendiri. Apa yang terjadi? Ketika emaknya lagi tidur, anak ini emosi nggak bisa mengkontrolnya. Dia ambil martil, dipukul kepala emaknya, meninggal. Makanya ibu-ibu, saya pesan malam ini, kalau ibu punya anak minta motor, ibu nggak punya duit, tidurnya pakai helm. Takut dipukul itu, kayak peristiwa itu. Ini setan, Bu. Setan sekarang lebih banyak daripada setan masa dulu. Analoginya gimana, Ustadz? Ya, Allah ciptakan manusia dengan berkembang biak, tapi manusia yang wafat banyak. Tapi ketika Allah menciptakan setan dengan perjanjiannya, dia boleh nanti masuk ke neraka semua, tapi di antara permintaannya hidupkan sampai kiamat. Maka setan itu nggak ada yang mati. Lantas gimana? Kalau sekarang ada ustadz yang meninggal, ustadz ini ketika hidup digoda, diganggu oleh setan, ustadznya meninggal, apakah setannya pensiun kayak PNS? Enggak, menggoda temannya yang selevel. Maka semakin kesini godaan kita semakin banyak, karena setannya semakin banyak. Ustadz, saya ngalamin, Bu. Ini ada peristiwa setan makin dahsyat. Suatu saat saya diundang buka puasa bersama di salah satu pesantren di Ciputat. Tempat tinggal saya di Ulu Jami, Pak Dokter, Pak RW. Karena saya menghindari macet, karena kalau lewat Tegal Rotan itu kan sore-sore macet tuh. Saya pakai motor. Bulan puasa nih, yang katanya setan dibelenggu. Bulan puasa undangannya adalah buka puasa bersama. Akhirnya saya putuskan, oke, untuk menghindari macet, saya menuju pesantren itu pakai motor. Saya dibonceng, pakai sorban, pecinya peci hitam. Berangkatlah saya habis asar, lewat Bintaro, lewat Eceng, lewat jembatan Tegal Rotan, ada masjid namanya Masjid Al-Mutaharoh, sampai nyampe. Asar tuh masih tenang. Ketika saya sudah ceramah buka puasa, sudah buka puasa, kemudian minum sekedarnya, saya ditanya sama panitianya, "Pak Ustadz, bisa nggak sekalian imam sholat raweh?" Kebetulan saya lihat jadwal kosong. Baik, saya sekalian sholat raweh.
Sholat tarawih selesai, setengah 9 selesai, saya pulang lagi menuju Ulu Jami dengan rute yang sama. Di depan masjid udah kelihatan, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kok banyak cewek-cewek yang berdiri ya? Ah, ini yang pernah lewat sono tuh. Kok banyak cewek-cewek yang berdiri ya? Saya bonceng di belakang. Kata teman saya yang nemenin saya, Ustadz penasaran amat sih. Ini kan bulan puasa Ustadz, setan dibelenggu. Saya bilang, lu kalau baca hadis, menafsirkannya jangan letterlek begitu. Itu setan, saya bilang. Setan berupa manusia. Ternyata pas jembatan tol itu, Bu. Benar-benar di jembatan, ini yang membawa saya bonceng, rupanya kesel. Ustadz makin penasaran aja, udah dibelokin berhenti. Nah, dengan pakai peci, pakai sorban, pakai kain sarung, disamperin. Sembari bunyi kalimat suaranya gemulai, mas, udah booking hotel belum? Loh, kaget gua. Emang apa ini? Ah, pura-pura. Kamu salah. Saya tunjuk itu mukanya orang itu. Kamu salah. Ini di depan kamu itu adalah Ustadz. Gua bilang, masa sih Ustadz? Nih peci gua hitam. Nih sorban gua habis ceramah. Oh iya Ustadz, kebetulan ini bulan Ramadan, sama Ustadz cari berkahnya gratis dah. Setan tuh. Ada yang nanya, Ustadz terus habis itu mau kagak? Kagak, gua kabur. Langsung kabur. Ini bukti bahwa setan semakin banyak, semakin tinggi derajat seseorang, itu godaannya semakin nyata. Satu lagi saya cerita bahwa setan ini semakin banyak. Saya punya majelis taklim, majelis hikmah di Pondok Indah sana rutin setiap hari Kamis. Saya tinggal di Ulu Jami. Kalau sore karena taklimnya itu habis asar sampai maghrib, sholat maghrib berjamaah, itu jalan Tanah Kusir itu kalau sore macetnya luar biasa. Suatu saat saya ke sana pakai motor Mio. Yang enak, nggak usah pakai gigi, tinggal gas rem doang. Tapi namanya peci, gua kalau pakai motor tetap aja dipakai nih. Pernah pengalaman ada di stop sama polisi, Ustadz silahkan. Jadi aman nih, rupanya peci. Dari Ulu Jami ke Pondok Indah, dengan pakaian Ustadz menghindari macet pakai motor, dengan peci hitamnya. Ternyata ini, hati-hati Bu. Hati-hati ketika gua lagi pakai motor, di depan ada orang boncengan. Rupanya remaja, yang di depan cowok, yang di depan cewek. Mending kalau cewek pakai jilbab kayak kita begini. Sudah pakaiannya ketat, maaf, itu kelihatan. Akhirnya apa saya bilang dalam hati, astagfirullahaladzim. Tapi gua kalau mau merem takut nabrak. Putar otak. Akhirnya gua dengan usaha saya selip itu dia. Apa Bu? Ketika saya sudah berhasil nyelip dia, hati ini udah lega, saya terhindar dari setan jalanan. Ternyata yang tadi diselip itu nggak terima, dikirain ngajak kebut-kebutan itu sama orang. Gua diselip lagi sama dia, ada di depan lagi. Astagfirullah, setan. Yang dulu ada di kebun kosong, sekarang ada di ruangan kita, ada di kantong kita, ada. Yuk, Al-Quran kita lestarikan. Al-muhafadzatu 'alal hudud. Lestarikan hukum Allah berupa Al-Quran. Kalau kita bisa mampu hafalkan 30 juz, kalau tidak mampu 30 juz, minimal juz 30 kita hafalkan. Untuk apa Ustadz? Minimal bacaan sholat kita ganti-ganti, sehingga malaikat nggak bisa nebak. Ini kan andalan mama yang di sono. Rokaat pertama kuliah, malaikat sudah nebak, wah rokaat kedua pasti kulhu tuh, kulhu. Bu, pengen masuk surga, tempatnya pengen surga yang lebih nyaman.
Surga yang lebih tinggi. Ini dalam satu hadis dikisahkan, ternyata hafalan Al-Quran kita bisa menjadi standar di mana kita akan memasuki surga itu. Kalau toh kita sekarang sudah tidak mampu karena faktor usia dan faktor yang lainnya, ayo minimal generasi kita, anak-anak kita nih, ajarkan ngaji. Jangan sampai kita ajuz ama saja nggak hafal. Suatu saat, ini cerita pengalaman real. Alhamdulillah Ibu, kalau mungkin di belakang ada yang merasa melihat. 3 tahun yang lalu saya rutin mengisi di TVRI dan di ANTV. Suatu saat orang Cirebon kampung saya nelpon, Ustadz Harir, ada yang kosong nggak? Buat apaan? Buat maulid. Acaranya kapan? Saya bilang, acaranya habis Isya. Oke, saya mampu dan saya bisa di tanggal yang sudah saya tentukan, saya berangkat dengan teman saya dengan mobil dari Jakarta menuju ke Cirebon. Ternyata ketika itu peristiwa terjadi, Bu. Tol Cipali baru saja dibuka. Dan itu gratis. Jakarta Cirebon yang biasanya 7 jam, bisa saya tempuh hanya 4 jam saja. Akhirnya apa? Nyampe di lokasi itu sebelum maghrib. Padahal acaranya habis Isya. Akhirnya saya didaulat untuk jadi imam. Pak Ustadz, imam saja. Karena saya ngeri, takut akan menjadi masalah. Kaifiyah setelah sholat beda, maka akan menjadi masalah kalau di kampung. Saya menolak untuk jadi imam. Enggak, saya bilang yang imam yang biasa saja. Saya makmum saja. Tetap aja didorong. Enggak. Saya khawatir kaifiyahnya setelah sholat beda. Kalau di sini enggak masalah. Kalau di kampung akan menjadi masalah. Maka saya pun jadi makmum. Imamnya imam biasa. Yang biasa imam. Maaf, di kampung sana bacaannya jauh dari kata benar menurut ilmu tajwid. Dan memang yang jadi imam, giginya udah nggak utuh lagi. Saya ikutin mau nggak mau. Rakaat pertama setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca kulhu, nggak apa-apa. Setelah kulhu selesai rakaat kedua, saya tungguin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti. Saya pikir ini niru di Mekah. Berhenti dulu. Ngasih kesempatan yang makmumnya membaca Fatihah. Ternyata rupanya dia semakin ingat. Di belakang ada ustadz dari Jakarta. Saya mau membetulkan gimana, diem aja. Rupanya bunyi juga. Dengan surat andalan dia, surat yang paling pendek. Yaitu Inna a'toinakal kautsar. Baca itu Inna a'toinakal kautsar dengan gemetaran. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika rokaat terakhir, Inna lupa. Saya diam saja. Kalau saya membetulkan, takut dia tersinggung. Yang mencoba membetulkan adalah temannya dia yang ada di samping saya. Inna disamber. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau sholatnya. Maka yuk ajarkan anak kita, Bu. Kalau kita nggak sempat ngafal 30 juz, mungkin kita nggak sempat ngafal juz ke-30. Anak-anak kita jangan sampai lewat itu juz 30 baca. Karena apa? Al-Quran ini, Bu, kata Rasulullah, ini sebagai syafaat kelak. Kalau kita melihat syafaat dari amal kita, amal yang mana diterima oleh Allah kita nggak tahu. Kalau kita mengharap syafaat dari Rasulullah, belum ada jaminan Rasulullah memberikan syafaat. Tapi ada jaminan dari Rasulullah. Dengan cara membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan yang terakhir, SMS. S yang terakhir itu adalah sabar.
Dalam bahasa kitabnya as-sabru indal faqah. Orang sabar pasti tidak terlepas dari rasa syukur. Gimana caranya biar kita bersyukur dalam kehidupan ini? Nih, Rasulullah ngasih contoh di dalam hadisnya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Sebagai penutup, saya punya cerita hikmah agar kita selalu pandai bersyukur. Dulu Jakarta bernama Batavia. Batavia itu dikuasai oleh kompeni Belanda. Apa yang terjadi? Kompeni Belanda melihat Batavia, jalan-jalannya sudah tidak elok lagi, sudah tidak indah lagi. Semrawut. Apa yang bikin semrawut? Yang bikin semrawut adalah para pedagang-pedagang buah yang ada di pinggir jalan. Persis tuh, kayak celduk begitu. Dulu terjadi. Akhirnya kompeni Belanda mengadakan rapat. Ini harus kita tertibkan. Dan hukumannya harus adil-adilnya. Maka apa hukuman yang paling adil? Dikumpulkan semua kompeni Belanda. Ketika sedang rapat, ada kompeni Belanda yang punya kecerdasan lebih di antara mereka. Angkat tangannya. Maka hukuman yang paling adil adalah apa yang ia jual sebagai hukuman agar dia kapok tidak lagi jualan di pinggir jalan. Disepakatilah hukuman ini. Besoknya kompeni Belanda mengadakan razia. Sepanjang jalan Batavia dirazia oleh kompeni Belanda. Ketika razia, kompeni Belanda menemukan 3 orang penjual salak. 3 orang penjual salak ini dibawa ke kantor kompeni Belanda bersama salaknya sebagai bahan hukuman. Yang lainnya, kompeni Belanda melanjutkan untuk merazia pedagang-pedagang yang lain. Ternyata ketika di kantor kompeni Belanda, 3 orang penjual salak ini dihukum, dieksekusi satu-satu. Pedagang yang pertama, mana jualanmu? Salaknya diambil. Maaf, dimasukkan itu salak dari anusnya. Salak dimasukkan dari anusnya. Teriak kesakitan. Selesai. Yang kedua dipanggil, ambil salaknya. Kemudian dimasukkan dari anusnya salak jualannya. Teriaknya lebih kencang daripada yang pertama. Tapi terjadi keanehan. Pedagang salak yang ketiga dipanggil, ambil salaknya, dimasukkan dari anusnya. Tidak teriak seperti yang pertama dan yang kedua. Kompeni Belanda bingung. Yang pertama teriak, yang kedua makin kenceng lagi. Pedagang salak yang ketiga, dia enggak teriak malah tersenyum. Apa rahasianya? Ternyata ketika dia sedang dieksekusi, dimasukkan salak dari anusnya, dia melihat temannya yang jualan duren ketangkep. Ayo, apa bu? Gua salak, lo durian. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kamu pengen bersyukur? Lihat ke bawah. Sesusah apapun pasti ada yang lebih susah. Jangan melihat ke atas. Andaikan kita pandai melihat ke bawah, apapun kondisi saat ini, kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang salah, wallahi datangnya dari hari rijal pribadi. Kalau ada yang benar, demi Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semakin menyukai sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapat keberkahan acara malam ini akan tutup dengan doa yang akan dibaca, akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Wahid Muhammad. Padahal Ustaz.